Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Septia Syafaati dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 20. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang definisi dari fungsi naik dan fungsi turun, serta kita akan membahas contoh soal dari fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik yaitu apabila X bergerak ke kanan atau ke atas. Fungsi turun yaitu apabila X bergerak ke bawah atau ke kiri. Adapun syarat-syarat dari fungsi naik dan fungsi turun. Untuk syarat dari fungsi naik yaitu apabila f aksen yaitu turunan pertama dari f aksen X harus lebih dari 0. Dan syarat untuk fungsi turun yaitu turunan pertama dari f aksen X yaitu harus kurang dari 0. Ini saya memiliki soal yaitu fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x min 7. Yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu tentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, telah kita ketahui bahwa fungsi naik dan fungsi turun memiliki syarat dan ketentuannya. Untuk syarat atau ketentuan dari fungsi naik yaitu turunan pertamanya yaitu x nilainya harus lebih dari 0. Dan untuk syarat dan ketentuan dari fungsi turun yaitu fx nilainya harus kurang dari 0. Cari untuk fungsi turunan pertamanya. Sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x min 7. Yaitu kita peroleh fungsi turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x pangkat 2. Kita perolehnya dari 3 kali 1 kali x yaitu 3x dan 3 min 1 yaitu 2. Pangkatnya harus dikurangi dengan 1. Ditambah fungsi turunan dari 3x pangkat 2 yaitu 6x. Kita peroleh dari 2 kali 3 kali x yaitu 6x dan 2 dikurangi 1 yaitu 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Selanjutnya fungsi turunan dari min 9x yaitu min 9. Dan fungsi turunan dari min 7 yaitu 0. Boleh tidak usah ditulis ya. Nah, setelah turunannya sudah kita dapat, baru kita cek satu persatu fungsi naik dan fungsi turunnya. Selanjutnya kita mencari fungsi naik. Kita tulis terlebih dahulu syarat dari fungsi naik. Dari fungsi turunan ini ya. Berarti 3x kuadrat plus 6x min 9. Karena ini fungsi naik, syaratnya yaitu harus lebih dari 0. Karena di sini angkanya yaitu kelipatan 3, berarti kita bisa sederhanakan dengan dibagi dengan angka 3. Langsung saja kita bagi dengan angka 3 satu persatu ya.
3x kuadrat dibagi 3 kita tulis saja x kuadrat ditambah 6x dibagi 3 yaitu kita peroleh 2x, dan untuk min 9 dibagi 3 yaitu min 3 lebih dari 0. Selanjutnya kita faktorkan x kuadrat plus 2x min 3. Untuk mempermudah pemfaktorannya, kita ganti simbol lebih besar ini dengan sama dengan seperti ini. Langsung saja. Kita cari angka jika dikalikan hasilnya yaitu min 3 dan jika ditambah yaitu hasilnya 2. Kita peroleh yaitu plus 3 dan min 1. Selanjutnya kita cari nilai x-nya. X plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 3 karena pindah posisi plus jadi negatif. Selanjutnya kita cari nilai x dari x min 1. X berarti sama dengan 1. Berubah menjadi positif karena pindah posisi. Karena dia berbentuk pertidaksamaan, maka di situ terdapat uji tanda. Selanjutnya, sekarang kita uji tanda. Kita buat garis terlebih dahulu. Ini kita letakkan untuk angka kecil berarti terletak di sebelah kiri. Di sini min 3 sebagai angka kecil berarti kita letakkan di sebelah kiri. Untuk angka yang besar kita letakkan di sebelah kanan. Di sini angka yang besar yaitu 1. Nah, untuk uji tanda, bagusnya kita gunakan angka 0 untuk mempermudah. Sebelumnya, di sini kita bagi menjadi 3 petak. Seperti ini. Ini petak 1, 2, dan 3. Nah, kita cari. Berarti angka 0 posisinya di mana? Apakah berada di petak 1, 2, atau 3? Otomatis berarti posisi letak 0 berada di tengah karena ini 1 dan ini min 3. Di petak kedua ya, seperti ini. Nah, di petak kedua ini yang akan kita kasih tanda plus atau min terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mengganti setiap x menjadi 0. Seperti ini. Di sini yaitu x pangkat 2. Ini saya tulis untuk menentukan nilai 0. Seperti ini ya. Di situ x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kita ganti saja x-nya menjadi 0. 0 pangkat 2 plus 2 dikali 0 min 3 sama dengan 0. 0 pangkat 2 yaitu 0 ditambah 2 kali 0 yaitu 0 dan min 3. Berarti kita peroleh 0-nya yaitu min 3. Berarti kita di sini peroleh nilai 0-nya yaitu negatif.
Langsung saja kita tulis di sini yaitu negatif. Untuk nilai di petak 3 dan petak 1 ini berarti nilainya kita peroleh positif karena di sini nilainya harus selang-seling ya, plus minus plus. Ingat ya, ini tuh harus selang-seling. Nah, di situ kan kita tahu bahwa ini adalah tandanya lebih dari. Berarti kita perlu ketahui jika tandanya lebih dari, berarti yang diarsir yaitu yang bernilai positif. Nih ya, karena tandanya ini lebih dari, berarti kita harus mengarsir yang nilainya positif. Langsung saja diarsir. Nah, perhatikan ya, karena min 3 ini semakin kecil berarti ia arahnya ke kiri. Dan untuk angka 1 ini karena nilainya besar berarti arahnya ke kanan. Seperti ini. Nah, karena min 3 ini kan nilainya negatif berarti kita peroleh X kurang dari min 3. Dan karena di sini dipisahkan berarti kita tulis atau. Karena di sini angka 1 bersifat positif berarti X lebih dari 1. Nah, inilah hasil dari fungsi naik X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 9X min 7. Sama halnya mencari fungsi naik, kita harus mengetahui syarat dan ketentuannya. Untuk syarat atau ketentuan dari fungsi turun yaitu f aksen X nilainya itu harus kurang dari 0. Kan di situ kita sudah mengetahui nilai turunannya. Nilai turunannya yaitu 3X pangkat 2 ditambah 6X min 9. Selanjutnya kita tulis 3X kuadrat plus 6X min 9 karena ini fungsi turun yaitu syaratnya kan kurang dari 0 berarti kita tulis kurang dari 0. Nah, sama halnya untuk mencari fungsi naik tadi, karena ini kan angkanya kelipatan 3 berarti kita langsung saja bagi dengan angka 3. X kuadrat plus 2X min 3 kurang dari 0. Selanjutnya sama seperti sebelumnya kita faktorkan ya. X plus 3 min 1 ya. Selanjutnya kita cari hasil X-nya. Karena di situ bentuknya kan pertidaksamaan, maka di situ terdapat uji tanda. Seperti yang sebelumnya, jika angkanya kecil kan berada di sebelah kiri, dan jika angkanya besar berarti berada di sebelah kanan. Langsung saja kita buat 3 petak.
Untuk mempermudah perhitungannya atau uji tandanya kan kita gunakan angka 0 agar mudah untuk menentukan mana petak yang bernilai negatif atau mana petak yang bernilai positif. Kita peroleh bahwa di petak kedua ini adalah 0. Ini bernilai negatif karena harus selang-seling, berarti ini positif ya. Nah, selanjutnya karena ini fungsi turun, berarti kita ketahui tandanya yaitu kurang dari, berarti yang harus diarsir yaitu yang petak bernilai negatif, berarti arahnya negatif ya. Langsung saja diarsir seperti ini. Kita peroleh hasilnya yaitu X lebih besar dari min 3 dan X kurang dari 1. Inilah hasil dari fungsi turun dari soal tersebut. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Apabila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.